Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is your life today? Alhamdulillah, welcome to my channel video, Edi Munif Channel. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan penjelasan di materi kelas 7 chapter 6 We Love What We Do. Dalam bagian part 2 ini, kami akan fokus pada topik habitual action atau kegiatan yang biasa kita lakukan. Well, tentu kita mempunyai kebiasaan yang selalu dan sering kita lakukan. Dalam penjelasan ini, kita akan mengulang tentang penjelasan materi di video sebelumnya, yaitu tentang simple present tense. Karena untuk menjelaskan dan memberi informasi tentang habitual action, of course we must use simple present form, atau kita harus menggunakan bentuk kalimat simple present tense. Oke, as usual, dalam video ini kami selalu menyampaikan 3 hal, yaitu pertama, saya akan menyampaikan tentang basic competence atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Kedua, saya akan menjelaskan materi beserta contoh-contohnya. Dan ketiga, saya akan memberikan exercise atau latihan soal untuk mendukung pemahaman materi. Oke, let's watch the following learning video. Before we continue to watch this video, don't forget to click on the like, bell, comment, and subscribe button. Basic competence atau kompetensi dasar. At the end of this lesson, you will be able to ask and give information related to someone's habit in order to identify, criticize, or praise them. Yaitu setelah mempelajari materi ini, kalian tentu akan mampu menanya dan memberi informasi terkait dengan kebiasaan seseorang untuk mengidentifikasi, mengkritik, atau memujinya. Oke, pada penjelasan materi ini, terlebih dahulu kami sajikan beberapa percakapan atau conversation. Please observe the following conversation. Siti and Benny are in the class. Good morning, Siti. Good morning, Benny. How are you today? I'm doing very well. You arrive very early. Do you arrive early every day? Yes, I do. I always come to school early. I always leave home at 6 o'clock. I don't want to be late. Siti, why do you clean the classroom by yourself? Rennie is not here. She's late. Don't worry, I will help you clean the classroom. Thank you, Benny. You always help other people. You are welcome, Siti. The second conversation. Edu and Benny are in the school. They are talking about their activity. Benny, let's jog tomorrow morning. What time? At 6 a.m. Okay, do you always jog every weekend? Not only on weekend. I usually jog 3 times a week. That's why you always look very fit. Thank you. Okay, I'll be at your house at 6 a.m. tomorrow. See you. See you, Edu. Well, after observing and understanding the conversation, you can get some expressions how to ask and state about someone's habit. Tapi sebelumnya, what is habit? Apa itu habit? Habit is a form of repeated actions that are carried out
consciously and have clear objectives and are considered good and right. Kebiasaan adalah wujud perbuatan berulang yang dilakukan secara sadar dan mempunyai tujuan yang jelas serta dianggap baik dan benar. Oke, sekarang kita mari memahami bagaimana menanya dan menyatakan tentang kebiasaan seseorang. Firstly, how to ask someone related the habit. Bagaimana menanyakan informasi terkait kebiasaan seseorang? Untuk menanya kebiasaan seseorang, kita bisa menggunakan kalimat-kalimat berikut ini. What does your father usually do in the morning? Apa yang biasanya ayahmu lakukan di pagi hari? Do you always jog every weekend? Apakah kamu selalu berlari-lari setiap akhir pekan? How does a butterfly move? Bagaimana seekor kupu-kupu berpindah? When do you usually have breakfast? Kapan kamu biasanya sarapan? Do you arrive early every day? Apakah kamu datang awal setiap hari? Selanjutnya, untuk memberikan informasi terkait kebiasaan seseorang atau to give someone's habit, we can say he usually drinks a cup of tea in the morning. Dia biasanya minum secangkir teh di pagi hari. Not only on weekend, I usually jog 3 times a week. Tidak hanya pada akhir pekan, saya biasanya lari-lari 3 kali seminggu. A butterfly flies on the sky. Seekor kupu-kupu terbang di atas langit. It is about 7 in the morning. Itu sekitar jam 7 pagi. Yes, I do. I always leave home at 6 o'clock. I don't want to be late. Ya, saya selalu berangkat jam 6. Saya tidak ingin terlambat. Alright, after we know and understand bagaimana kita bertanya dan memberi informasi terkait kebiasaan seseorang, sekarang marilah kita lanjutkan bagaimana kita membuat kalimatnya. This is the explanation how to arrange the sentence. Bagaimana kita menyusun kalimatnya. Pertama, kita susun subjek atau pelaku, lalu kita tambahkan verb one atau kata kerja bentuk pertama. Ada kata kerja yang ditambahkan akhiran s atau es. Ada pula kata kerja yang tidak perlu ditambahkan akhiran s atau es. Kemudian ditambahkan komplement atau pelengkap. Subjek atau pelaku terdiri dari I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kami atau kita, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it, ini atau itu, atau dia benda atau dia hewan. Berikutnya, subjek I, you, they, dan we menggunakan verb one, kata kerja bentuk pertama tanpa akhiran es atau s, such as seperti kata have, watch, play. Sedangkan untuk subjek he, she, dan it, verb satu atau kata kerja bentuk pertamanya harus ditambah akhiran s atau es, such as seperti kata has, watches, plays. Subjek you, they, we merupakan bentuk jamak.
atau plural noun. Contohnya, the students, Anton and Andy, 3 lions, you and I, my parents, etc. Subjek he, she, it merupakan bentuk tunggal atau singular noun. Contoh, my father, Susanti, Ahmad, a book, the tiger, etc. Now pay attention, akhirat es atau suffix dipakai untuk kata kerja atau verb yang berakhiran dengan huruf S, O, CH, SH, X, dan Z. Next explanation is about adverbs of frequency atau keterangan waktu yang digunakan di dalam simple present menurut presentasinya. Always, selalu. Usually, biasanya. Generally, umumnya. Normally, biasanya. Often, sering. Sometimes, terkadang. Occasionally, kadang. Seldom, jarang. Rarely, jarang. Atau hardly ever, hampir tidak pernah. Never, tidak pernah. Keterangan waktu ini semua diletakkan sebelum kata kerja atau setelah to be, am, is, are, atau auxiliary do, does. Well, now let's pay attention to some examples of habit below. Sekarang perhatikan contoh-contoh kalimat tentang kebiasaan berikut ini. I usually wake up at 4 AM. Saya biasanya bangun pada jam 4 pagi. You always come to school on time. Kamu selalu datang ke sekolah tepat waktu. We generally read some books together in a library. Kami biasanya membaca beberapa buku bersama-sama di perpustakaan. They usually jog 3 times a week. Mereka biasanya berlari-lari 3 kali seminggu. The students always get ceremony flag on Monday. Siswa-siswi selalu mengikuti upacara bendera pada hari Senin. He often helps his father washing the car. Dia sering membantu ayahnya mencuci mobil. She usually likes making some cake for party. Dia biasanya suka membuat beberapa kue untuk pesta. A butterfly flies on the sky. Seekor kupu-kupu terbang di langit. Anissa always waters some flowers. Anissa selalu menyiram beberapa bunga. So, jadi, untuk menyatakan kebiasaan, kita selalu memakai adverb of frequency, kata keterangan waktu, yaitu always, selalu, usually, biasanya, atau every, setiap. Okay, after we understand about this material, sekarang kita coba ya kerjakan latihan berikut ini. Change the sentences below into English correctly. Ubahlah kalimat-kalimat di bawah ini menjadi kalimat berbahasa Inggris dengan benar.
Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di Edi Munif Channel dalam video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk mengunjungi web kami di gubuksinauinggris.blogspot.com. Bye.